hancur. Ini salah satu bangunan juga yang terkena imbas dari hancur ini gempa. hancur. Iya, udah keluar Sudah habis ini, guys. Tapi ya lukanya ringan sih, alhamdulillah. Mudah. Oke guys, sekarang saya berada di belakang tempat terjadinya peristiwa gempa, yang rumah yang di belakang saya ini ada background rubuh. Untuk lokasi gempa di sini terdapat di Desa Ciputri, Kampung Ciherang, Kecamatan Pacet, RT 3 RW 4, Kabupaten Cianjur. Untuk persoalan yang terjadi di sini terjadi kurang lebih 18 rusak berat. 18 kurang lebih rumah warga yang mengalami rusak berat. Masyarakat di sini sangat membutuhkan yang namanya donasi, terutama obat-obatan, kebutuhan untuk anak-anak. Dan pihak masyarakat juga sangat membutuhkan uluran tangan dari pihak-pihak terkait. Nah, ini kelihatan banget nih guys, posisi background rumah yang sudah hancur. Nah, ini nih kelihatan sekali. Jadi ternyata gempa itu guys, itu terjadi hari Senin pada pukul 13.30. Ini gempa pertama. Gempa pertama ini terjadi di siang hari. Itu hari Senin kemarin, tepatnya di beberapa hari yang lalu. Kemudian masih disusul dengan guncangan-guncangan hari Senin sampai dengan Kamis. Masih terjadi guncangan, dan rutinnya itu adanya di malam hari. Kecuali hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin berdasarkan laporan warga tidak ada getaran. Sampai saat ini hari Sabtu, untuk kekuatan gempa yang terjadi di Cianjur ini berdasarkan laporan yang diterima dari pihak BMKG itu dengan kekuatan gempa 5,1 skala Richter dengan kurang lebih 300 kali getaran berdasarkan data dari BMKG. Untuk titik jangkauan bagian dalam masih belum maksimal karena masih banyak wilayah-wilayah yang belum terjangkau di beberapa desa, dan sekarang sedang diupayakan oleh para relawan-relawan. Lokasi peristiwa dapat ditempuh melalui rute Jonggol ataupun Sukabumi, karena kemarin itu di jalur puncak itu sempat ada terjadi longsor sehingga memutuskan jalur antara dari Jakarta menuju Cianjur. Hingga saat ini sejumlah warga masih belum berani menempati rumah-rumah dikarenakan masih khawatir dengan adanya gempa susulan. Jadi warga menempati posko-posko pengungsian yang terbuat dari tenda-tenda biasa, dan itu banyak disediakan oleh para relawan, dan juga warga setempat juga melakukan pembuatan tenda-tenda darurat untuk tempat tinggal sementara, karena sebagian warga masih banyak yang belum berani menempati rumah-rumah mereka yang masih khawatir tertimpa gempa. Untuk aktivitas pendidikan sampai saat ini terhenti sementara, karena informasi terakhir itu di sekitaran lokasi ini ada salah satu sekolah negeri tingkat pertama atau disebut di sini SMPN 2 itu sebagian rubuh. Ada juga info nggak kalah penting dari sebagian warga pernah mengatakan tadi itu Presiden langsung memberikan sumbangan berupa material-material pembangunan rumah yang terkena imbas dari gempa tersebut. Untuk gempanya itu variatif nilai material, itu baru kisi-kisi yang didapat dari keterangan warga sekitar. Untuk saat ini saya hanya bisa memberikan informasi secukupnya. Kita next time di penelusuran wilayah-wilayah lain yang masih terdapat jangkauan-jangkauan rumah-rumah warga yang terkena gempa. Lewat tempat Basarnas tuh.
Ada mana sih? Kalau sih maunya yang pas di pengungsi gitu. Kalau ini mah gitu. Enggak dia nggak bikin. Jangan di pinggir jalan gini. Yang ke dalam aja. Iya, gue maunya Ini yang nah, yang tadi- nyungsep. Itu di dalam. Iya, itu di dalam. Tadi temanannya di dalam. Oh, mana orangnya bang? Ya kan dia motor kita mobil nggak bisa nyelip, Nyalip ya bang, nyalip gigi. sama aja. Lokasi gempa Ya, yang ini longsor. ini jalur longsor nih. Jalur longsor. Jalur longsor yang sempat Yang memutuskan sempat jalur ditutup. Alhamdulillah antara dibuka lagi. Jakarta Ini menuju sebelah kanan Cianjur. kiri sama. Ini juga Itu banyak relawan, banyak reporter dan petugas-petugas lain. Oh, no. Mana? hancur nih, puing-puing, hancur semua. Ini pemedik. Ini salah satu warga juga yang mengalami musibah gempa. Ini hancur semua. Dari luar ini kelihatan sangat hancur sekali. Nah, Hancur parah, friend. jadi untuk pemerintah tempat kalau bisa segera dalam proses penanganan juga bersama aktivitas para relawan-relawan agar dapat menyelesaikan perkara-perkara. Obaliut. Oke guys, dari rombongan relawan bantuan juga semuanya mulai berdatangan beberapa hari ini, karena informasi terakhir itu yang saya dapat dari warga adalah masih ada guncangan-guncangan atau getaran-getaran yang terjadi di wilayah Cianjur. Nah, ini sudah mulai ramai lagi untuk para relawan yang turut memberikan bantuan berupa logistik, donasi dan sebagainya. Kita lanjut guys. Jadi ini contoh sebagian kecil yang tertimpa peristiwa gempa di Cianjur. Untuk wilayah-wilayah lainnya masih banyak guys, termasuk tanah longsor yang tidak sempat memutuskan jalur lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cianjur. Nah, ini juga bangunan-bangunan yang hancur total. Orangnya juga tertimbun di dalam ini, tapi alhamdulillah nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah enggak. Ini sudah hancur ini. Apa? Ini bangunan. Di tanah. Di enggak di dalam. Oh, di dalam. Iya, di sini di tempat ini. Alhamdulillah sih orangnya nggak apa-apa. Aman. Iya, selamat. Tapi beberapa peristiwa getaran yang menghancurkan rumah, ada yang makan korban nggak Pak? Sampai nggak ada Pak ya? Enggak ada, alhamdulillah enggak. Ya cuma lecet mah cuma sedikit gitu. Enggak ada lagi sih. Iya. Siapa yang ngomong? Guys, kita masih menelusuri posisi Habis semuanya. Sama yang bangunan-bangunan yang runtuh guys. Ini hancur. Ini salah satu bangunan juga yang terkena imbas dari hancur ini mah. gempa. Hancur. Iya, Keluarnya ada. udah keluar Sudah habis ini guys. tapi ya lukanya ringan sih, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini mah cuma ada kemudian cukup. Oke guys, ini puing-puing dari reruntuhan bangunan pada saat terjadinya peristiwa gempa. Dan ternyata gempa itu masih dirasakan getaran-getarannya beberapa
hari kemarin. Hanya tadi malam bentaranya agak sedikit berkurang. Ini cukup rawan guys. Ini hancur semua guys, posisi bangunan hancur semua. Beberapa teman-teman ojol juga turut menyikapi Kalau nggak salah yang masalah ini di yang sebelah sono ya. terjadi. Wah, ada yang ambruk. Udah Oke, rapuh. nah ini udah sangat memprihatinkan guys. Jadi kondisinya memang sudah tidak layak lagi untuk ditinggali. Ini puing-puing yang berbahaya nih guys, cukup parah, hancur lebur bagian dalamnya. Jadi warga sudah tidak bisa menempati rumah yang sudah terkena gempa. Oke guys, ini juga termasuk salah satu warga yang terkena musibah gempa. Maksudnya bantuan dari pemerintah. Ini rekan-rekan dari ojek online juga turut andil sebagai Insya Allah relawan nanti kalau memang ada berusaha rezeki sehat badan kita kesini untuk lagi. membantu. Tapi suaminya. Insya Allah nanti Suami saya lagi sakit, ya. Makanya sedih ya, mana ini tertimpa. Banyak sabar ya Bu ya. Ada Mana suami saya sakit. rezeki nggak kemana? Iya, insya iya. Allah. Amin, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Amin amin. Ada robot semua. Oke guys, jadi di bagian belakang ini sudah cukup hancur parah guys. Di situ mah anak masih ada kelas potensi 6. jatuh nih. Mana? Nah iya Ah, itu. ini bagian belakangnya juga hancur lebur nih guys. Ini. Ada potensi jatuh itu ya kan? Nah ini juga ada salah satu hal yang cukup rentan guys. Jadi ini karena ada penyangga bambu, jadi temboknya masih bisa disanggah. Tapi di sini tetap dalam kondisi berbahaya guys. Kita ulas lagi nanti di lokasi berikutnya. Ini mau bikin Iya. lagi. Jadi mau ya laki-laki sama perempuan dipisah gitu. Oh ini untuk posko ya Pak ya? Iya. Oh, Bocor-bocor. bocor-bocornya Bu. Iya. Oke guys, jadi ini posko untuk penampungan bagi masyarakat yang tertimpa Mudah-mudahan sing hasil lah. musibah Kurang. gempa di Cianjur kemarin. Nah ini sedang dibangun beberapa posko-posko untuk perlindungan masyarakat yang tidak memiliki Ada juga yang kecil. tempat tinggal atau faktor akibat tempat tinggalnya yang rusak guys. Kita masih dalam proses penelusuran peristiwa gempa yang mengguncang Cianjur. Ini salah satu rumah warga yang terkena gempa. Nah, ini cukup parah. Sebagian banyak relawan yang turut andil untuk memberikan donasi bantuan kepada masyarakat setempat.